never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez akhirnya taklukkan Red Bull Ring, menangi sprint race MotoGP Austria 2025. Sabtu, 16 Agustus 2025, menjadi hari bersejarah bagi Marc Marquez. Setelah bertahun-tahun mencoba, akhirnya sang juara dunia 8 kali itu berhasil meraih kemenangan perdananya di Red Bull Ring, sirkuit yang selama ini dikenal sebagai salah satu trek yang paling sulit untuk ditaklukkan olehnya. Kemenangan tersebut diraihnya dalam sprint race MotoGP Austria 2025, sebuah balapan pendek 14 lap yang penuh tensi dan drama sejak awal hingga akhir. Sprint race yang digelar di sirkuit Red Bull Ring sepanjang 4,384 km itu berlangsung dalam kondisi lintasan kering, meskipun hujan ringan sempat mengguyur area sekitar Spielberg sebelum balapan dimulai. Meski langit tampak mengancam, para pembalap memulai balapan dengan ban slick, dan jalannya sprint race pun berjalan tanpa gangguan cuaca berarti. Marc Marquez memulai balapan dari posisi keempat, sementara sang adik, Alex Marquez, berada satu posisi di depannya. Sementara itu, Marco Bezzecchi yang memegang pole position harus segera menerima tekanan dari para pesaingnya sejak lampu start padam. Francesco Bagnaia, sang juara dunia bertahan, justru mengalami mimpi buruk di awal balapan. Memulai dari posisi ketiga, Bagnaia langsung kehilangan traksi dan arah saat melewati tikungan pertama. Ia dilewati oleh sejumlah pembalap dan merosot tajam ke posisi ke-14 dalam waktu singkat. Nasib buruknya belum berhenti di situ. Seiring berjalannya balapan, ia terus terperosok ke posisi terbawah dan akhirnya memilih untuk masuk pit dan tidak menyelesaikan lomba, tepat 6 lap sebelum bendera finish dikibarkan. Di sisi lain, Pedro Acosta, pembalap sensasional dari tim Red Bull KTM, menunjukkan performa impresif. Memulai dari posisi ketujuh, ia langsung melesat ke depan dan sempat menyodok ke posisi ketiga, menyalip Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio dalam prosesnya. Keberaniannya dalam mengambil risiko di tikungan awal menunjukkan bahwa pembalap muda asal Spanyol ini semakin matang dalam menghadapi tekanan di level tertinggi MotoGP. Namun, sorotan utama tentu tertuju pada pertarungan sengit antara dua bersaudara Marquez. Alex Marquez mengambil alih pimpinan balapan sejak lap kedua dan sempat mencatatkan waktu putaran tercepat 1 menit 29,137. Dengan kecepatan dan konsistensinya, Alex bahkan berhasil membuka jarak hingga 0,552 detik dari Marc saat balapan memasuki lap ke-7. Sayangnya bagi Alex, Marc Marquez bukanlah sosok yang mudah menyerah. Dengan pengalaman, determinasi, dan kecerdasan balap yang luar biasa, Marc secara perlahan tapi pasti memangkas jarak dengan sang adik. Ia terus menempel di slipstream Alex, menjaga ritme tanpa memaksakan diri secara berlebihan. Momen krusial terjadi pada lap ke-11, ketika Marc berhasil mengambil sisi dalam di tikungan tajam dan melewati Alex dengan manuver bersih dan presisi tinggi. Setelah berhasil mengambil alih posisi terdepan, Marc langsung membuka jarak. Dalam waktu kurang dari 2 lap, ia sudah unggul hampir 1 detik dari Alex. Konsistensi catatan waktunya sangat luar biasa. Ia tetap berada dalam rentang 1 menit 29 detik rendah, sementara para pesaing mulai menunjukkan tanda-tanda degradasi ban dan kelelahan. Pedro Acosta yang sebelumnya sempat mengancam, mulai kehilangan grip di ban belakang dan harus puas mempertahankan posisi ketiga dari kejaran Bezzecchi dan Brad Binder. Meski masih muda, Acosta menunjukkan kematangan strategi dengan tidak memaksakan diri dalam kondisi yang sudah tidak ideal, dan menyelesaikan balapan dengan kepala dingin. Marc Marquez akhirnya menyentuh garis finish dengan keunggulan 1 detik penuh atas Alex Marquez di posisi kedua. Ini merupakan kemenangan sprint pertamanya di musim 2025 dan sekaligus menandai tonggak sejarah. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, Marc Marquez menaklukkan Red Bull Ring, sirkuit yang sebelumnya selalu menjadi batu sandungan. Dalam wawancara usai balapan, Marc Marquez tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ini momen yang sangat spesial. Red Bull Ring selalu menjadi tantangan besar bagi saya. Banyak momen sulit di sini, termasuk cedera dan DNF. Tapi hari ini, semuanya terbayar. Terima kasih untuk tim saya yang bekerja luar biasa sepanjang akhir pekan. Alex Marquez pun mengucapkan selamat kepada sang kakak. Saya sudah mencoba segalanya untuk tetap di depan, tapi Marc terlalu kuat di akhir-akhir lap.
Tapi bisa finish kedua dan melihat nama Marquez 1-2, rasanya luar biasa. Hasil ini tentu menjadi sinyal kuat bagi Marc Marquez untuk kembali bersaing dalam perebutan gelar dunia musim ini. Dengan tambahan poin dari kemenangan sprint, posisinya di klasemen semakin menguat, terlebih setelah rival utamanya, Bagnaia, gagal finish. Sementara itu, Pedro Acosta kembali membuktikan bahwa ia bukan sekadar sensasi sesaat. Podium sprint di Austria menambah koleksi prestasinya di musim bersama tim pabrikan KTM yang luar biasa ini, dan membuat persaingan di papan atas klasemen semakin seru. Dengan Grand Prix Austria yang masih akan digelar pada hari Minggu, para penggemar MotoGP tentunya tak sabar menantikan apakah Marc Marquez mampu mengulangi performa hebatnya di balapan penuh dan benar-benar mengukuhkan diri sebagai penguasa baru Red Bull Ring. Bos Ducati bangga, Marc Marquez tampil perkasa di Red Bull Ring. Paruh kedua MotoGP 2026 dimulai dengan gebrakan besar dari Marc Marquez. Rider andalan tim pabrikan Ducati itu tampil superior di sesi latihan hari Jumat sore, mencatatkan waktu tercepat dalam sesi free practice 1 dan practice resmi, sekaligus mempertegas statusnya sebagai kandidat kuat peraih gelar juara dunia musim ini. Kebangkitan Marquez bersama Ducati membuat bos tim pabrikan Italia itu tak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Performa impresif sang juara dunia 8 kali itu dinilai sebagai bukti bahwa adaptasinya dengan motor Desmosedici GP25 telah mencapai titik optimal. Ini adalah Marc yang kami harapkan. Penuh determinasi, cepat, dan klinis dalam setiap lap, ujar sang bos Ducati dalam wawancara singkat usai sesi praktice. Kami sangat bangga dengan progresnya. Dia adalah bagian penting dari ambisi besar kami musim ini. Marc Marquez mencatat waktu 1 menit 28,117 detik di sesi praktik, sebuah torehan luar biasa yang ia capai di menit-menit terakhir. Catatan tersebut tak mampu digeser pembalap lain hingga akhir sesi. Keunggulan Marquez sebenarnya sudah terlihat sejak pagi hari ketika ia mendominasi sesi free practice 1, menunjukkan performa yang sangat stabil dan efisien di setiap sektor lintasan. Kombinasi pengalaman, kecepatan, dan keberanian khas Marquez tampaknya menjadi senjata utama dalam membongkar tantangan teknis Red Bull Ring, sirkuit cepat yang menuntut presisi ekstrim dalam pengereman dan akselerasi. Red Bull Ring adalah sirkuit yang kompleks, tapi Ducati punya sejarah bagus di sini, ujar Marquez usai sesi. Hari ini saya merasa sangat nyaman dengan motor, dan tim bekerja luar biasa. Meski Marquez menjadi sorotan utama, sesi praktis juga memperlihatkan kekuatan para pesaing. Pedro Acosta, pembalap muda tim KTM, tampil mengesankan di depan publik tuan rumah. Ia berhasil menempati posisi kedua, hanya terpaut tipis dari Marquez. Acosta membuktikan bahwa KTM belum habis. Di tengah tekanan dari pabrikan lain, performa konsisten pembalap asal Spanyol ini menjadi modal berharga untuk menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama nanti. Sementara itu, Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati, finish di posisi ketiga. Meskipun tak secepat Marquez hari ini, Bagnaia tetap menjadi ancaman serius. 3 kemenangan beruntun di Red Bull Ring dalam 3 musim terakhir membuktikan bahwa ia sangat mengenal seluk-beluk sirkuit ini. Marc sangat cepat hari ini, tapi akhir pekan masih panjang, kata Bagnaia. Kami punya data bagus, dan saya yakin bisa meningkat di hari Sabtu. Petinggi Ducati tidak menutupi kegembiraannya melihat 2 pembalapnya berada di posisi 3 besar. Terlebih, Marquez berhasil menyalip semua kompetitor dalam kondisi lintasan yang mulai menurun cengkeramannya, menunjukkan ketenangan dan ketajaman pembalap senior dalam mengeksekusi momen krusial. Namun, di tengah euforia, sang bos tetap mengingatkan tim agar tak terlena. Acosta sangat cepat, dan kita semua tahu kemampuan Pecco, Bagnaia, saat balapan. Jadi, meski kami puas, kami harus tetap fokus 100%. Kualifikasi dan balapan akan lebih menantang, tegasnya. Paruh pertama musim 2026 berjalan cukup positif bagi Marquez. Sejak bergabung dengan Ducati, performanya mulai menanjak dan beberapa kali naik podium, meski belum berhasil meraih kemenangan penuh.
Namun dengan hasil sesi latihan di Austria ini, sinyal kebangkitannya tampak semakin nyata. Red Bull Ring sendiri adalah salah satu dari sedikit sirkuit Eropa tempat Marquez belum pernah meraih kemenangan. Jika akhir pekan ini ia berhasil menaklukkan sirkuit ini, maka itu akan menjadi pernyataan besar, bahwa Marquez benar-benar kembali sebagai ancaman utama dalam perebutan gelar juara dunia. Target saya jelas, menang. Tapi saya tahu semua pembalap akan tampil maksimal. Kami harus bekerja keras sampai akhir, pungkas Marquez. Sesi praktice hari ini menjadi gambaran awal betapa ketatnya persaingan menuju hari balapan. Ducati tampil dominan, tapi KTM tidak bisa dianggap remeh, terlebih dengan Acosta yang tampil stabil di setiap sesi. Tim-tim seperti Aprilia dan Yamaha masih tertinggal, meski menyimpan potensi untuk mengejutkan di kualifikasi. Red Bull Ring kembali menghadirkan drama menarik di MotoGP 2026. Marc Marquez membuka paruh kedua musim ini dengan cara yang tak bisa lebih meyakinkan, memuncaki 2 sesi latihan sekaligus, menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Dukungan penuh dari Ducati serta antusiasme dari para fans membuat atmosfer semakin membara jelang sesi kualifikasi dan race day. Satu hal yang pasti, dengan performa seperti ini, Marc Marquez bukan hanya kembali bersaing, ia kembali memimpin. Pernyataan tegas Marc Marquez, ogah balik ke Honda, ingin pensiun di Ducati Corse. Marc Marquez tampaknya telah menemukan rumah sejatinya di Ducati Corse. Setelah bertahun-tahun penuh cedera dan performa naik turun bersama Honda, pembalap asal Cervera, Spanyol itu kini kembali menunjukkan tajinya di lintasan MotoGP musim 2025. Bersama Ducati, Marquez nyaris tak tertandingi, dan kini muncul pernyataan mengejutkan darinya. Ia tak ingin kembali ke Honda, dan justru ingin pensiun bersama tim pabrikan Italia tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Marquez dalam wawancara eksklusif pasca Grand Prix Austria, di mana ia kembali memenangi balapan dengan dominasi total. Saya merasa bahagia, saya merasa kompetitif, dan saya merasa dihargai di Ducati, kata Marquez. Saya tidak melihat alasan mengapa saya harus kembali ke masa lalu. Honda adalah bagian penting dalam karir saya, tetapi sekarang, ini adalah era baru. Saya ingin menutup karir saya di sini, di Ducati. Dominasi Marc Marquez musim ini memang sangat mencolok. Dari 11 seri yang telah dilalui, ia memenangi 17 dari 22 balapan, termasuk sprint race dan Grand Prix. 7 seri bahkan disapu bersih. Marquez menjadi pemenang di hari Sabtu dan Minggu, menunjukkan bahwa ia bukan hanya cepat, tapi juga konsisten. Catatan impresif ini hanya tercoreng di 2 kesempatan, saat ia retire di Austin karena kendala teknis, dan ketika finish ke-12 di Jerez, yang menurutnya adalah hari terburuk musim ini. Namun, secara keseluruhan, Marquez berada dalam bentuk terbaiknya sejak era dominasi bersama Honda antara 2013 hingga 2019. Saat ini, Marquez memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan 344 poin, unggul 83 poin dari adik kandungnya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua. Sementara itu, juara dunia 2 kali Francesco Bagnaia tercecer di posisi ketiga dengan 197 poin, tertinggal 147 angka dari pemuncak klasemen. Dengan hanya 11 seri tersisa, banyak pihak mulai meyakini bahwa gelar juara dunia ke-9 Marquez tinggal menunggu waktu. Jika itu terjadi, Marquez akan semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah MotoGP. Bos Ducati, Davide Tardozzi, tampaknya sangat menyadari betapa berharganya Marquez bagi timnya. Dalam wawancara terbaru, ia mengungkapkan harapannya agar sang superstar tidak berpikir untuk hengkang dari Ducati sampai akhir karirnya. Marc membawa sesuatu yang istimewa ke tim ini, ujar Tardozzi. Kami tahu dia adalah juara, tapi yang kami lihat musim ini lebih dari itu. Dia adalah pemimpin, mentor bagi pembalap muda, dan seseorang yang memberikan semangat juang tinggi di garasi. Tentu saja kami ingin dia bertahan. Bahkan lebih dari itu, kami ingin dia pensiun di sini, bersama kami.
Tardozzi juga menegaskan bahwa hubungan antara Marquez dan tim sangat baik, bahkan lebih harmonis dibanding ekspektasi awal ketika ia pertama kali bergabung. Sementara itu, spekulasi mengenai kemungkinan Marquez kembali ke Honda, tim yang telah memberinya 6 gelar dunia MotoGP, kembali mencuat di tengah musim. Beberapa media Spanyol menyebut adanya pendekatan informal dari pihak HRC, yang disebut-sebut ingin membawa pulang sang juara untuk mengembalikan kejayaan mereka yang telah lama meredup. Namun, Marquez langsung menepi spekulasi tersebut. Saya sudah pernah bilang, saya tidak mau melihat ke belakang. Honda adalah bagian dari sejarah saya, tapi sekarang fokus saya adalah masa depan bersama Ducati, tegasnya. Menurut sejumlah sumber di Paddock, Marquez sudah memasuki tahap negosiasi awal untuk memperpanjang kontraknya bersama Ducati yang akan habis akhir musim 2025. Jika kesepakatan tercapai, besar kemungkinan ia akan menutup karir MotoGP-nya sebagai bagian dari skuad merah Borgo Panigale. Bagi Marquez, musim 2025 bukan hanya tentang kemenangan dan gelar juara. Ini adalah tentang pembuktian bahwa ia masih berada di puncak dunia balap motor, meski pernah dianggap habis setelah serangkaian cedera parah antara 2020 hingga 2022. Saya melalui masa-masa sulit. Orang-orang meragukan saya. Bahkan saya sendiri sempat ragu apakah saya bisa kembali ke level tertinggi. Tapi sekarang saya tahu, saya masih bisa, kata Marquez dengan nada emosional. Ia juga mengaku bahwa adaptasinya di Ducati jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Motor ini menuntut gaya balap yang berbeda, tapi itu justru menyenangkan. Saya merasa seperti pembalap muda lagi, terus belajar dan berkembang, tambahnya. Kisah Marc Marquez bersama Ducati kini tengah memasuki babak yang gemilang. Dengan performa nyaris sempurna, dukungan penuh dari tim, dan semangat juang yang belum luntur, Marquez bukan hanya kembali, ia telah berevolusi. Keputusannya untuk tak kembali ke Honda dan memilih mengakhiri karirnya bersama Ducati bukan hanya soal strategi, tapi juga soal kenyamanan, rasa percaya diri, dan loyalitas baru yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keberhasilan bersama. Jika laju ini terus berlanjut, bukan tak mungkin Marquez akan mengakhiri karirnya sebagai pembalap MotoGP terhebat sepanjang masa, dan Ducati sebagai panggung kejayaan terakhirnya. Bos Ducati Davide Tardozzi langsung geram, kecam Honda, jangan bajak Marc Marquez. Suasana MotoGP kembali memanas, bukan karena duel di lintasan, melainkan ketegangan antar tim yang berkaitan dengan masa depan sang juara dunia 8 kali, Marc Marquez. Sejak bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing, Marquez menunjukkan performa luar biasa dan hampir tak tertandingi. Pencapaian ini pun membuat banyak pihak tergoda untuk membajak Marquez, termasuk mantan timnya, Honda. Namun, bos Ducati, Davide Tardozzi, dengan tegas mengingatkan bahwa Marquez bukanlah pembalap bebas. Ia terikat kontrak dan berhak mendapatkan rasa hormat atas komitmen yang sudah dibuat. Marc Marquez memang bukan sosok yang asing di MotoGP. Bersama Honda, ia mencetak sejarah dan mendominasi era modern balap motor paling bergengsi di dunia. Namun, setelah masa sulit akibat cedera dan performa motor Honda yang menurun drastis, Marquez mengambil keputusan mengejutkan di akhir 2023, meninggalkan Repsol Honda dan bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing, untuk musim 2024. Dan ke tim pabrikan Ducati pada musim 2025. Banyak yang mengira karir Marquez akan meredup, namun justru sebaliknya. Mengendarai Ducati Desmosedici, Marquez kembali menunjukkan performa terbaiknya. Akselerasi, konsistensi, dan kepercayaan dirinya kembali. Bahkan, di beberapa seri awal musim 2025 ini, Marquez menjadi satu-satunya penantang serius bagi Francesco Bagnaia dan Alex Marquez dalam perebutan gelar juara dunia. Publik pun dibuat takjub, Marquez yang lama absen dari puncak podium kini kembali bersinar di atas motor Italia. Namun di balik performa mengesankan ini, kabar mengejutkan datang dari kubu Honda. Bos HRC secara terbuka menyatakan keinginan untuk membawa kembali Marquez ke pangkuan tim asal Jepang tersebut. Dalam sebuah wawancara,
Manajer tim Honda mengatakan bahwa Marc Marquez adalah bagian dari sejarah kami. Kami merasa dia seharusnya mengakhiri karirnya bersama Honda, di tempat ia meraih segalanya. Pernyataan ini langsung memicu kegaduhan di paddock MotoGP. Respons keras pun datang dari kubu Ducati. Davide Tardozzi, yang selama ini dikenal tenang dan diplomatis, langsung menunjukkan sikap geramnya. Dalam wawancara eksklusif dengan media Italia, Tardozzi menegaskan bahwa Marquez saat ini adalah bagian dari keluarga Ducati, dan pihak luar harus menghormati kontrak serta keputusan sang pembalap. Marc Marquez adalah pembalap Ducati, dan kami sangat bangga memilikinya. Ia telah membawa energi baru ke dalam tim. Saya kecewa dengan pernyataan dari pihak Honda yang ingin mengambil kembali Marquez seperti ia barang yang bisa dipindah sesuka hati. Kami tidak akan tinggal diam, tegas Tardozzi. Tardozzi juga menambahkan bahwa Marquez terikat kontrak hingga akhir musim 2026, dan tidak ada klausul yang memungkinkan perpindahan dalam waktu dekat. Ia menyebut, siapapun yang mencoba mendekati Marquez harus tahu bahwa ada komitmen yang telah dibuat. Dunia MotoGP seharusnya menjunjung tinggi integritas dan rasa hormat antar tim. Jangan bajak Marc Marquez hanya karena kalian kehilangan arah. Faktanya, Marquez sendiri tampak bahagia bersama Ducati. Dalam berbagai kesempatan, ia menyatakan rasa kagumnya terhadap performa motor serta atmosfer kerja yang menyenangkan di tim pabrikan Ducati. Bahkan, beberapa sumber internal menyebut bahwa Marquez telah menolak pendekatan dari beberapa tim pabrikan lain, termasuk KTM dan Yamaha, demi bisa tetap mengembangkan karirnya bersama Ducati. Dalam wawancara usai kemenangan di MotoGP Sachsenring beberapa pekan lalu, Marquez berkata, "Saya senang di sini. Ducati memberi saya kepercayaan, dan motor ini cocok dengan gaya balap saya. Saya merasa seperti diri saya yang dulu lagi. Untuk saat ini, saya hanya fokus untuk meraih hasil terbaik bersama Ducati." Meski demikian, komentar dari pihak Honda tetap menimbulkan tanda tanya besar. Apakah mereka benar-benar berniat merekrut kembali Marquez, atau sekadar memainkan taktik psikologis untuk mengganggu stabilitas internal Ducati? Di masa lalu, manuver semacam ini bukan hal baru di MotoGP, terutama di saat pasar pembalap mulai bergerak menjelang musim baru. Tardozzi menutup pernyataannya dengan tegas. Marc bukan hanya pembalap cepat, tapi ia juga simbol penting bagi proyek kami. Kami berjuang keras untuk mendapatkannya, dan sekarang saat dia sudah mulai menuai hasil, tim lain mencoba mengambil keuntungan. Saya katakan dengan jelas, hormati kontraknya. Biarkan dia fokus membalap. Situasi ini tentu akan terus menjadi perhatian dalam beberapa bulan ke depan. Marquez masih berada dalam performa terbaiknya, dan jika ia mampu membawa Ducati ke podium juara dunia, maka nilainya akan semakin tinggi baik di mata penggemar, sponsor, maupun tim pesaing. Namun yang jelas, selama kontraknya bersama Ducati masih berjalan, Marc Marquez adalah milik tim Italia tersebut, dan segala bentuk pendekatan dari pihak luar akan dianggap sebagai gangguan yang tidak etis. Dunia MotoGP, tampaknya, tidak hanya panas di lintasan, tetapi juga di balik layar negosiasi kontrak dan strategi jangka panjang. Dengan Davide Tardozzi yang sudah melontarkan peringatan keras, jelas bahwa Ducati siap mempertahankan Marquez sampai titik darah penghabisan. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.